Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Baik semua, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan untuk dalam proses pembelajaran. Baik, Ibu minta kalian berdiri semua, coba. Ibu lihat kerapiannya dari seragamnya. Oh, Ibu lihat ada yang beda ya bajunya. Kenapa? Karena sudah dipakai 3 hari dan ada ludah di bajunya jadi. Oh iya, bajunya kotor. Silakan duduk. Terima kasih ya, kalian sudah, kelasnya sudah bersih, kalian sudah rapi. Baik, kalau sudah silakan ketua kelas memimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, Ibu akan mengabsen siapa yang hari ini tidak hadir ya. Chris John sakit. Baik, selanjutnya Andriansah kenapa? Izin. Semoga temannya yang sakit diberi kesehatan terus bisa bergabung dalam proses pembelajaran kita lagi ya. Baik, waktunya kita literasi. Silahkan Ibu kasih waktu 5 menit untuk membuka HP-nya, terus kalian membaca materi yang sudah Ibu upload di WA Group tadi malam. Materinya mengenai bentuk-bentuk hubungan disosiatif di masyarakat. Silahkan dibaca dulu. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya kita berliterasi ya? Ya, sudah membaca materinya sampai selesai? Sudah? Ya, coba. Materinya tadi tentang apa? Disosiatif. Hubungan sosial disosiatif. Terus dari yang kalian baca tadi, hubungan sosial disosiatif itu berarti hubungan sosial yang apa? Ya, angkat tangan dulu. Angkat tangan berdiri. Yuk, silahkan. Hubungan sosial disosiatif adalah hubungan sosial yang negatif. Sosial disosiatif berarti hubungan sosial yang mengarah pada hal-hal yang sifatnya negatif. Sifatnya itu yang merenggangkan adanya solidaritas kelompok. Jadi yang membuat adanya persaingan, kontravensi, konflik itu namanya hubungan sosial disosiatif. Misalnya kalian misalnya si A dengan si B itu berbeda pendapat terus bertengkar, nah itu termasuk hubungan disosiatif. Seperti itu ya tujuan pembelajarannya. Siapa yang akan membacakan? Melalui penjelasan dari guru, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk hubungan disosiatif di masyarakat dengan benar. Melalui diskusi menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Number 8, Together, dan media lembah kerja siswa, diharapkan siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk hubungan disosiatif di masyarakat dengan benar. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi, terus kalian dapat menjelaskan, kalian dapat menganalisis, kalian dapat menentukan, sampai pada akhirnya kalian dapat menyimpulkan mengenai bentuk hubungan disosiatif masyarakat dengan benar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Number 8 Together. Seperti itu ya. Alur kegiatan pembelajaran, siapa yang akan membacakan? Guru menjelaskan materi bentuk hubungan disosiatif di masyarakat. Siswa duduk sesuai kelompok. Guru membagikan nomor kepada masing-masing siswa. Masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja siswa. Guru memanggil siswa sesuai nomor yang dipegangnya secara acak. Siswa yang dipanggil maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Guru memberikan reward kepada anggota kelompok yang mendapat nilai tinggi. Siswa mengerjakan soal post-test. Guru bersama siswa membuat kesimpulan. Nanti setelah ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi hubungan disosiatif dengan benar. Terus yang kedua, kalian duduk sesuai kelompok, terus nanti Ibu akan membagikan kartu nomor ini kepada masing-masing kelompok. Jadi nanti kartu ini ditempelkan di dadanya masing-masing ya. Ibu nanti
memanggil salah satu siswa sesuai nomornya. Misalnya ibu minta nomor 1, silakan maju ke depan. Kelompok 1 sampai 6 yang mempunyai nomor 1 silahkan maju, terus nanti dipresentasikan, terus nanti hasil kerjaannya dievaluasi, terus nanti kita akan menghitung dari 10 itu lembar kerjanya itu berupa soal pilihan ganda ya. Dari 10 soal itu misalnya ada nilai yang paling tertinggi itu yang mendapat juara, terus nanti akan ibu kasih reward, terus nanti langkah yang terakhir kalian mengerjakan post test dan kita akan menyimpulkan bareng-bareng di akhir pembelajaran. Seperti itu ya. Orang apa ini? Gambar orang lomba lari. Baik. Terus itu termasuk hubungan disosiatif bukan? Termasuk. Kenapa termasuknya? Masuk apa? Adanya persaingan. Adanya persaingan. Baik. Jadi antara peserta yang satu dengan yang lainnya itu bersaing ya? Oke. Sudah mulai paham ya? Baik. Coba siapa yang akan membacakan ini? Apa itu hubungan sosial disosiatif? Proses hubungan sosial disosiatif merupakan bentuk hubungan yang mengarah pada sebuah perpecahan dan merenggangkan rasa solidaritas kelompok. Selanjutnya, hubungan sosial disosiatif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah persaingan, kontravensi. Yang ketiga adalah konflik. Yang pertama adalah persaingan. Siapa yang akan membacakan? Silahkan. Persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan dapat terjadi apabila beberapa pihak menginginkan sesuatu yang terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Persaingan itu adalah proses sosial di mana antar individu atau antar kelompok itu berlomba-lomba untuk mencapai kemenangan atau mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah kontravensi. Siapa yang akan membacakan? Yuk, ketua kelas. Kontravensi adalah bentuk hubungan sosial berupa perasaan tidak suka yang disembunyikan, seperti keraguan bahkan kebencian terhadap pribadi seseorang. Contoh, seseorang menyadari adanya perbedaan dengan pihak lain seperti budaya, pendapat, kepintaran, dan pola perilaku. Kontravensi adalah bentuk hubungan sosial di mana adanya perasaan tidak suka kepada pihak lain yang sifatnya itu disembunyikan. Jadi misalnya ada rasa dendam, misalnya si A dengan si B itu dia bertengkar, terus si A itu merasa dendam karena pendapatnya itu tidak sesuai dengan si B seperti itu. Jadi kita menyimpan rasa dendam itu sudah termasuk dalam kontravensi. Yang ketiga adalah namanya konflik. Siapa yang akan membacakan? Konflik adalah keadaan yang membuat salah satu pihak merintangi atau menjadi penghalang bagi individu atau kelompok dalam melakukan kegiatan tertentu. Konflik biasanya berupa ancaman atau kekerasan. Coba dari gambar itu gambar apa? Ya, gimana? Siapa namanya? Sok. Jelaskan coba. Contohnya kayak kerusuhan di Stadion Kanjuruhan itu terjadi karena ada salah satu supporter yang turun ke lapangan oleh dia tuh nggak terima timnya kalah. Tadi contohnya adalah peristiwa Kanjuruhan, di mana antara siapa dengan siapa tadi? Kalau Kanjuruhan kemarin tuh Arema dengan Persebaya. Itu kan nggak terima ya kalau salah satu anggotanya tuh kalah, terus jadi timbul adanya konflik karena serasa nggak terima kalahnya, terus timbul kericuhan sampai menimbulkan korban yang meninggal atau bahkan yang kritis seperti itu. Itu masuk pada konflik sosial. Hubungan disosiatif ada berapa? 3. Apa aja? Persaingan, kontravensi, dan konflik. Baik, sudah jelas ya? Berarti kalau sudah jelas, silahkan duduk sesuai kelompoknya. Yang sudah kelompoknya sudah ibu kirim kemarin ya, sekalian materi pembelajarannya. Silahkan duduk sesuai kelompoknya dan ibu akan memberikan kalian kartu. Silahkan duduk dulu. Kelompoknya silahkan maju ambil apa ini? Ambil nomornya, terus nanti teman-temannya ditempelkan jaganya ya.
Sudah bukan temannya sekalian. Lagi, siapa yang belum dapat soal? Soalnya silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Dikerjakan bersama dengan temannya. Ayo sudah dikerjakan. Ayo didiskusikan bareng. Ya, didiskusikan bareng. Nomor 2 yang maju, nomor 2 juga. Silakan. Melibatkan individu atau kelompok yang bersaing, berlomba, dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu disebut persaingan. Baik. Jawabannya sama semua ya. Proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba untuk mencapai tujuan tertentu disebut persaingan. Benar jawabannya? Benar. Baik, silakan duduk dulu. Keadaan yang membuat salah satu pihak merintangi atau menjadi penghalang bagi individu atau kelompok dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Baik, jadi jawabannya sama semua. Kalau konflik adalah kegiatan atau keadaan yang membuat salah satu pihak itu merintangi atau menghalang bagi kelompok lain untuk melakukan kegiatan tertentu. Baik, silakan duduk. Kalau sudah coba dijumlah dulu. Kelompok 1 berapa? 90. Kelompok 2? 90. Kelompok 3? 100. Kelompok 4? 100. Kelompok 5? 200. Kelompok 6? 100. Beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Kelompok yang nilainya 100 tadi kelompok 3, 4, 5. Silakan maju ke depan dulu. Karena kalian juara sadar. Kalian duduk sesuai tempat duduknya masing-masing. Kita akan post test. Disiapkan 1 lembar kertas, kita akan post test ya. Soal post testnya ada di depan. Soal nomor 1 siapa yang akan membacakan dulu? Kita akan koreksi silang ya punya teman-temannya ya. Baik, yuk soal nomor 1 dibaca Frista. Bacalah artikel berikut ini. Para transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya, Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus merasa disaingi oleh Madura. Karena adanya permasalahan ekonomi ini, terjadi kerusuhan antara orang Madura dengan suku Dayak. Penyerangan ini lantas membuat 1.335 orang Madura harus mengungsi. Dari artikel tersebut, termasuk bentuk dalam hubungan disosiatif di masyarakat. Baik, kalau benar dinilai 20, kalau salah nilainya 0. Oke, nomor 2. Konflik adalah yang usaha seseorang atau kelompok untuk menghalangi atau menghancurkan pihak lawan dengan cara memberikan ancaman atau dengan kekerasan seperti itu. Baik, kalau benar nilainya 20, salah 0. Sudah ya? Oke, Aditya. Adit? 100. Karisa? 100. Prista? 100. Rado? 80. Oke, jadi 100. Raimunda? Andreansa? 100. Baik, jadi nggak ada yang remedi ya. Nilai 80 itu masih di atas KKM. Jadi semuanya nilainya sudah di atas KKM. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Kalau sudah, disimpan dulu itu semuanya. Terus kita
disosiatif di masyarakat. Silakan, siapa yang akan menyimpulkannya? Hubungan disosiatif adalah hubungan yang bisa merenggangkan suatu solidaritas antar kelompok. Hubungan ini bersifat negatif dan hubungan ini ada 3, dibagi menjadi 3. Nah, persaingan, kontravensi, dan konflik. Kemudian kalau kontravensi itu seperti rasa misalkan iri hati atau semacamnya. Nah, itu bersifatnya disimpan gitu. Nah, kalau konflik ini kelanjutan dari kontravensi. Jadi di konflik ini bisa menimbulkan kekerasan dan semacamnya yang bisa menghancurkan pihak lawan. Hubungan disosiatif adalah hubungan yang mengarah pada hal negatif yang dapat menegangkan solidaritas kelompok. Nah, jadi hubungan disosiatif ini ada 3 macam bentuknya, yaitu persaingan, kontravensi, dan juga konflik. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu konflik. Konflik adalah bentuk nyata dari kontravensi. Konflik itu adalah usaha untuk menghancurkan pihak lawan, dan itu bisa berupa ancaman juga kekerasan. Kita akan simpulkan bareng-bareng mengenai hubungan disosiatif di masyarakat. Hubungan disosiatif di masyarakat itu apa? Hubungan yang mengarah pada hal-hal yang sifatnya itu negatif, bisa merenggangkan atau memecahkan solidaritas kelompok. Terus bentuk hubungan disosiatif di masyarakat itu ada 3, apa aja? Persaingan, kontravensi, dan konflik. Kalau persaingan berarti kita ada orang yang bersaing. Jadi hubungan antara individu atau kelompok untuk bersaing, untuk berlomba-lomba untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya ada lomba cerdas cermat, kita bersaing, atau di dalam kelas ini bersaing untuk mendapatkan juara 1 dengan belajar dengan rajin. Terus yang kedua itu adalah namanya kontravensi, kontras. Berarti kalau kontras itu tidak sesuai. Jadi adanya ketidaksesuaian antara pada diri seseorang atau kepada orang lain yang menimbulkan apa? Rasa dendam atau iri kepada orang lain yang sifatnya itu tersembunyi, ya seperti itu. Berbeda pendapat atau berbeda pandangan atau berbeda kepentingan, seperti itu. Terus yang ketiga adalah konflik, di mana konflik itu adalah bentuk dari aksi nyata dari kelanjutan dari namanya kontravensi. Kalau kontravensi tadi kan cuma merasakan di dalam hati, disembunyikan. Kalau konflik itu bentuknya bentuk apa ya? Iya, jadi proses kelanjutan dari kontravensi tadi. Jadi menimbulkan adanya ancaman atau kekerasan. Kalau tidak suka, kalau yang kontravensi itu memendam dalam hati, dendam seperti itu. Kalau konflik itu kita langsung mengancam atau kita memukul teman kita kalau berbeda pendapat, itu namanya konflik sosial. Sampai di sini sudah jelas atau belum paham? Paham semua ya? Yang keras Pak? Terus pesan moralnya di mana proses disosiatif itu kan mengarah pada hal-hal yang sifatnya negatif. Salah satunya adalah konflik sosial. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu menghindari namanya konflik. Jangan sampai di dalam kelas ini, misalnya dengan temannya, jangan sampai kita berkonflik. Jangan sampai kita saling memukul temannya. Kalau saling memukul berarti bukan cuma kita yang rugi, tetapi orang lain juga akan rugi. Seperti itu ya. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai status dan peran sosial. Nanti Ibu kirimkan materi atau juga video pembelajarannya di WA Group. Silahkan nanti diakses nanti untuk pertemuan selanjutnya, dan nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Baik, untuk menutup pembelajaran silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih ya atas perhatian, keaktifan kalian dalam proses pembelajaran, dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.